Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rory Kurniawan Riyadi dari kelas A1 Teknik Industri Universitas Serang Raya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Activity Cycle Diagram. Dalam presentasi kali ini terdapat pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian Activity Cycle Diagram. Yang kedua, identifikasi aktivitas. Yang ketiga, simbol yang digunakan. Yang keempat, contoh simulasi antrian. Apa sih yang dimaksud dengan activity cycle diagram? Nah, diagram siklus aktivitas atau yang biasa dikenal dengan activity cycle diagram merupakan salah satu perwujudan dari bentuk model konseptual yang cukup mudah dipakai serta sistematis guna menggambarkan struktur keberadaan sistem. Diagram ini cocok sekali untuk sistem discrete probabilistik. Selanjutnya ada identifikasi aktivitas. Yang pertama, entitas permanen, yaitu yang telah berada dalam sistem dan tetap tinggal di dalam sistem. Yang kedua ada entitas sementara, yaitu yang ditambahkan ke dalam sistem meninggalkan sistem. Yang ketiga yaitu aktivitas pasif, yaitu yang melibatkan hanya satu entitas dengan durasi tergantung aktivitas berikutnya. Yang keempat, aktivitas aktif, yaitu yang melibatkan beberapa entitas dengan durasi tergantung pada seberapa lama aktivitas tersebut dilakukan. Selanjutnya ada simbol-simbol pada activity cycle diagram. Yang pertama ada simbol pasif yang fungsinya sebagai aktivitas pasif. Yang kedua ada aktif, fungsinya aktivitas aktif. Selanjutnya ada generate yang fungsinya membangkitkan generate entitas. Selanjutnya ada terminate, yaitu memberhentikan terminate entitas. Selanjutnya ada simbol panah yang fungsinya mempresentasikan relasi urutan yang menunjukkan status pendahulu berubah menjadi status berikutnya. Selanjutnya ada alternate yang fungsinya kondisi di mana pilihan dua alternatif kemungkinan yang perlu diputuskan. Selanjutnya ada assembly yang fungsinya aktivitas aktif yang melibatkan dua entitas atau lebih dan bertransformasi menjadi satu. Dan yang terakhir ada separate yang fungsinya aktivitas aktif yang mentransformasikan satu entitas menjadi dua atau lebih. Nah, di sini ada activity cycle diagram pada Labbaik Chicken. Yang pertama, pelanggan datang, kemudian memesan orderan, kemudian pelanggan menunggu, kemudian pelayanan oleh petugas, kemudian menunggu kembali, selanjutnya pelanggan melakukan pembayaran, kemudian menunggu kembali, dan yang terakhir pelayanan orderan oleh petugas, dan selesai. Nah, berikut ini contoh sistem antrian pada Labbaik Chicken. Yang pertama, pelanggan pertama datang pada pukul 15.00 dan waktu pelayanannya dimulai pada pukul 15.00 dan waktu selesai pelayanannya pada pukul 15.00. Pelanggan kedua datang pada pukul 15.07. Waktu pelayanan dimulainya pada 15.07. Nah, pada pelanggan kedua ini terdapat pelanggan nomor 3 dan 4 yang datang, sehingga terjadi antrian pelanggan. Nah, pelanggan yang nomor 2 selesai pelayanannya pada pukul 15.13. Nah, pada pelanggan nomor 3 ini, pelayanan dimulai pada pukul 15.13. Tetapi pelanggan yang kelima datang, sehingga menyebabkan antrian kembali. Pelanggan nomor 3 selesai pelayanannya pada pukul 15:19. Nah, pelanggan nomor 4 waktu pelayanannya dimulai pada pukul 15:19 dan waktu selesai pelayanannya jam 15:24. Dan yang pelanggan terakhir pelayanannya dimulai pada pukul 15:24 dan waktu selesai pelayanannya pada pukul 15:28. Nah, di sini ada perbedaan waktunya. Ada rata-rata waktunya juga.
Kita mulainya dari pelanggan nomor 3, yaitu pelanggan nomor 3 datang pada pukul 15:08 dan pelayanannya dimulai pada pukul 15:13, sehingga menyebabkan menunggu selama 5 menit. Pelanggan nomor 4 datang pada pukul 15:09 dan pelayanannya dimulai pada pukul 15:19, sehingga menyebabkan 10 menit antrian. Dan yang terakhir, pelanggan nomor 5, yaitu datang pada pukul 15:14 dan pelayanannya dimulai 15:24, sehingga terjadi 10 menit antrian. Nah, didapat rata-rata waktu menunggunya 5 menit. Dari mana? Dari 5 ditambah 10, kemudian dibagi banyaknya pelanggan, sehingga didapat waktu 5 menit. Nah, selanjutnya waktu pelayanan pada pelanggan pertama dimulai pada pukul 15 dan waktu selesai pelayanannya pada pukul 15:05. Pelanggan nomor 2 datang pada pukul 15:07, waktu pelayanannya dimulai 15:07 dan waktu selesai pelayanannya 15:13, sehingga menyebabkan 6 menit antrian. Pelanggan nomor 3, waktu pelayanan dimulai 15:13 dan selesai pelayanannya 15:19, sehingga menyebabkan 6 menit antrian. Dan pelayanan pelanggan nomor 4 dimulai pada pukul 15:19 dan selesainya pada pukul 15:24, sehingga menyebabkan 5 menit antrian. Dan pelanggan yang terakhir, pelayanannya dimulai pada pukul 15:24 dan selesai pelayanannya pada pukul 15:28, sehingga menyebabkan antrian selama 4 menit. Dan rata-rata pelayanannya 5,2 menit. Jadi, berdasarkan hasil simulasi tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa lama waktu menunggu adalah 10 menit. Maka petugas Labbaik Chicken cukup maksimal dalam pelayanan pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.